Jajaran kepengurusan FIC NU se-Kabupaten Wonosobo, jajaran lembaga dan banom se-PCNU Kabupaten Wonosobo, hadirin hadirat semua yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, kita semua bisa berkumpul berwajah dalam acara pembukaan koin atau halaqah. Kita diberi kesehatan, semoga hadirat kita semua diberikan kemanfaatan, kemaslahatan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Salawat salam Allahumma sholli ala Muhammad sallim. Mudah-mudahan lakukan surahkan kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli silsilatihi wa man tanasaba alaihi. Hadirin hadirat yang kami hormati, kami beserta teman atau tim SOAN di PCNU atau MBCNU Wonosobo tidak lain tunggal atau yang pertama Isto'anid Dawuh apa yang disampaikan oleh PCNU Kabupaten Temanggung Jemilko Gusmufon selaku ketua, memberikan mandat kepada kami agar SOAN ke MBC NU Wonosobo tidak lain adalah satu, untuk silaturahim. Yang kedua kalinya, mohon maaf apabila kami nanti dalam penyampaian tidak sesuai apa yang diharapkan para hadirin. Saya hadir di sini, SOAN di sini, ini adalah merupakan satu kebanggaan di mana PCNU Wonosobo telah melaksanakan halaqah rutinitas untuk konsolidasi, koordinasi dan lain-lain. Ini adalah sebuah program atau progres yang luar biasa. Yun sewu Mbah Rois, kalau agak minder, wonten mriki wonten Mbah Rois, niku senior kawula. Wonten pondok niku Yun sewu kawula niku alumni ingkang tasih menika alumni ning paling sepuh pondok Yun sewu. Ning Mbah Yai niku dados sepuh kawula tiyang pergi yang dalanan, terus unggah-ungguh kawula mbok bilih kirang jumlono yang pangapunten Mbah Yai. Para saya kang hormati, bahasa saya campur. Temanggung memang pada waktu tahun 2019 menjadi sebuah rujukan pilot untuk pergerakan ekonomi, terutama membuat sebuah program pertokoan yaitu Tokonu. Berdirinya Toko NU Kabupaten Temanggung diawali tahun 2018. Di lantai bawah pada waktu itu banyak perdebatan, banyak pendapat. Gedung NU ada toko, ini ironis pada waktu itu. Pada waktu itu kami selaku bendahara PCNU tahun 2014 sampai 2019 kami memegang selaku bendahara di PCNU.
Ini memang banyak sekali pendapat-pendapat yang kurang menyetujui. Tapi kami nyuwun sewu atas restu Mbah Rois pada waktu itu tetap gigih harus ada pergerakan di bidang atau di sektor ekonomi. Maka terciptalah sebuah toko, yaitu toko NO. Pada waktu itu sampai legalitas izinnya pun kami izin secara pribadi waktu itu, pakai KTP kami. Setelah berjalan sekian lama, dalam kurun 1 bulan, sirkulasi dalam transaksi rata-rata 1 miliar. Karena pada waktu itu kita hanya brand, modalnya pada waktu itu modal nekat, kita sediakan tempat, kita kasih nama, kita tarik investor. Ada investor tetangga saya tarik, saya minta tempat itu diisi. Skemanya gimana? Bagi hasil. Saya bilang gitu. Alhamdulillah, eksekusi rata-rata sirkulasi transaksi 1 bulan 1 miliar. Bisa mencapai sirkulasi transaksi 1 miliar dengan bagi hasil 50-50 setelah dipotong pengeluaran. Mengembang sampai ke tingkat EBC. Sekarang yang jalan masih di EBC Kandangan, ini tak suruh mandiri. Punya gedung, tidak punya tempat. Akhirnya EBC NO Kandangan kontrak atas nama EBC. Ada ruko, kontrak 1 tahun 5 juta. Modalnya gimana? Modalnya pengurus ini menjadi investor. Jalan rata-rata sirkulasi 1 EBC ini 200 juta. Plus naik turun. Keuntungan rata-rata mendirikan sebuah progres pertokoan ini, laba kotornya rata-rata sekitar, kalau yang di BCNO 50 juta, bersihnya rata-rata sekitar 20 juta. Karena kita brand, hanya brand bagi hasil, maka BCNO hanya mendapat 10 juta, untuk investornya 10 juta. Setelah itu jalan sekian lama sampai sekarang. Satu sisi kami selaku Ketua LPNU BCNO Kabupaten Temanggung,
Satu sisi kami selaku ketua LP NU PBCNU, satu sisi kami selaku Tarbiziah PBCNU. Nah ini waktu hampir habis. Satu sisi harus ngurusi di PBCNU, satu sisi saya harus ngurus di PBCNU. Ini saya nanti tak cerita sedikit. Saya jadikan ketua lembaga, satu sisi saya beri surat tetap harus Tarbiziah. Awalnya beri surat tidak punya kantor, tidak punya gedung, tidak punya tanah. Ini saya cerita sedikit ya untuk support saja. Saya di PBCNU bicara beri surat untuk pembikinan gedung, pembelian tanah sekitar 1.050.000.000 selesai dalam kurung pengumpulan infak 3 bulan dapat 600 juta ya Pak William. Memang itu agak saya otoriter, saya paksa peranting. Sekarang alhamdulillah ini di depan Maroskeso Kaliabu mau masuk ke Manggung itu. Kemarin saya selesaikan pembangunan lantai 1 dengan ukuran 14 kali 18 habis 1 miliar, tapi sudah bisa dipakai untuk selesai tahun ini. Di situ akan saya bangun sarana ekonomi untuk rest area juga yang di bawah. Ini kapan-kapan kalau panjenengan pas dari Semarang mau ke Wonosobo, gedung PBCNU surat selesai kemarin 1 lantai, untuk sampelingnya nanti di bawah untuk rest area. Ini cuma untuk support saja. Saya langsungkan untuk tentang toko NU. Jalannya toko NU ini tidak lepas daripada peran struktural maupun kultural. Saya yakin kalau di Wonosobo nanti bisa dibangun. Nilai transaksi 1 miliar ini sebagian besar masih yang belajar ini bukan struktural. Ini penyakit di NU ini. Jadi memang harus kita bedah. Ego sektoral ini memang harus kita pecahkan. Misalkan PCNU atau MBCNU mendirikan sebuah toko, ini kultural maupun struktural sebagai pemegang otoritas ini tidak bisa memondisikan untuk membesarkan lembaganya. Ini setelah saya evaluasi, saya riset, ego sektoral setiap lembaga ini harus dibedah memang. Di NU ini kan Muslimat punya lembaga ekonomi, Ansor punya lembaga ekonomi, di Fatayat punya lembaga ekonomi, ya. NU sendiri punya lembaga ekonomi. Coba ini harus dibedah satu pintu, integrasinya itu cetok. Jadi lembaga-lembaga yang ada baik di PBCNU maupun di MBCNU ini sistemnya ini harus memang dibenahi secara bersama-sama. Sebenarnya banyak sektor ekonomi yang tidak hanya tentang toko NU.
Ini saya secara all saja, saya satu sisi menjadi penasihat Ansor GB Ansor Kabupaten Temanggung, pernah ketua GB Ansor itu saya panggil, saya minta database anggota Ansor Banser ada berapa? 5.000. Oke, tolong satu anggota diwajibkan untuk nabung 1 bulan 100 dalam kurun 1 tahun. Berarti satu anggota punya tabungan 1.200.000. Sudah, saya 80% aja 1 juta. Saya bikinkan pabrik. Kalau satu orang nabung punya tabungan 1 juta kali 5.000 berarti sudah 5 miliar. Pada waktu dulu itu udah nggak usah kerja, Ansor nanti nggak usah minta proposal, saya bikinkan perusahaan uang 5 miliar itu. Kalau nggak bisa mengelola, saya kontrak investor. Nah, ini masih tarik ulur, sampai sekarang masih tarik ulur. Itu ada peluang, apalagi di Wonosobo ya, database Banser ini sampai ribuan. Coba ada sebuah kebijakan disuruh untuk menabung, ya nggak usah di minimal 10.000 aja lah. Ini 1 tahun untuk menjalankan 1 bidang perusahaan itu selesai. Atau 1 eksekusi membuat agen gas misalkan, selesai itu. Soalnya agak lama itu. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya tuh bikin kecil home industry saya bikin habis sekitar kurang lebih sekitar 3 miliar ya, selesai. 1 bulan 1 shift saya kontrakkan laku 50 juta. Saya nggak kerja gitu. Sampai sekarang masih jalan. Dan tiap bulan kita tinggal ngurusi NO, asetnya yang jalan. Maka NO ini kan besar. Coba dianalisis. Muslimat 1 Kabupaten Wonosobo ini ada berapa? Nabung aja, nabung 1 bulan 10 sampai 100 masuk di rekening badan usaha ya, misalkan koperasi. Nanti Wonosobo mendirikan BUMNU, badan usaha atau koperasi, rekeningnya atas nama koperasi. 1 tahun itu coba dijumlah, kalau itu komitmen konsekuen itu hitungannya sudah nggak bisa dihitung. Toko NU itu nyuruh sewu ya, toko NU ini sebagai harokah saja ekonomi, harokah saja. Sebenarnya untungnya nggak besar toko itu. Toko itu sepertinya ada toko ya. Ini memang harus, kalau nggak bisa dikelola dengan sendiri maka dikelola oleh sistem. Kalau belum bisa, tarik investor. Ya, seperti itu. Banyak sebetulnya peluang-peluang ekonomi seperti Kabupaten Magelang ini sangat besar. Maka peran otoritas selaku ketua MIC maupun ketua PC ini sangat berperan karena mempunyai otoritas. Dan memang agak otoriter. Wong NU ki nek ora diotoriteri orang tekan. Saya pernah mengeksekusi tanah 1 miliar itu memang saya target betul. Saya nggak mau tahu 1 bulan 1 lantai sekitar 30 juta minimal. Terus gimana? Kalau belum menemukan kesulitan nggak saya tanya, saya gitu. Selesai itu. Coba nanti ada sebuah kebijakan, sebuah progres yang di depannya agak otoriter sedikit, tapi harus amanah, semua tidak boleh
masuk di rekening pribadi, harus badan. Karena kepercayaan publik ini sangat diperlukan. Dan orang yang di depan memang ya harus amanah, harus jujur. Cara orangnya kalau duit, megang uang itu memang yang di depan biasa pegang uang dan hidupnya nyuwun sewu ya. Sudah enggak milik sana milik sini, betul-betul dia itu khidmah. Jangan sampai yang pegang uang ini yang sewu cara ngurupi dhewe jeh moga mati masukkan duit makanya khilaf. Oke. Ini sebagian daripada peluang-peluang ekonomi di warga Nahdlatul Ulama sebetulnya banyak sekali. Ansar atau Bangser mau bikin pom mudah, Fatayat mau bikin dis mudah, tidak harus mengelola sendiri. Contoh lagi di Wonosobo ini peluang orang ziarah. LPONU Wonosobo nanti ada Bung Nu bikin biro brand saja. Kalau di Magelang ini beli bus, kalau di sini nanti misalkan Transnu tapi brand. Pengusaha bus di Wonosobo ini kita gandeng. Terus warga Nahdien dia aku itu tidak yang memakai bus ini, sebagian besar ini warga NU. Nanti satu pintu menjadi market, setiap day taruhlah ada infak atau kas 250.000 misalkan. Kita nggak minta pada penyewa, tapi minta kontribusi pada vendor yang punya. Kita itu badan, mereka menjadi vendor, kita yang memanage, yang memarket. Risiko segalanya vendor. Itu namanya kerja pakai akal. Kalau kita beli unit, risiko laka, risiko seperempat dan sebagainya sangat tinggi sekali. Saya dulu mendirikan PO, pernah dengan PO. Ini kemarin pada waktu saya buang semua. Dulu saya mendirikan PO Nilasari, memang waktu Nyuwun Sewu Temanggung masih ada OPL, saya mendirikan PO bus. Ini memang risikonya tinggi sekali, apalagi sekarang bersaingnya sangat ketat. NU bisa punya bus tanpa beli sebetulnya. Gunakan badan usahanya aja yang nanti, jadi nggak usah beli. Kayak Magelang itu kan beli milik sendiri, risikonya tinggi. Coba kalau satu day ini 250.000, sekali pemakaian kadang 2 hari 3 hari satu bus, kali berapa unit? Mereka yang pengusaha ini yang tidak NU kita gandeng akan menjadi NU. Kita kasuskan misalkan di Dieng ada pengusaha bis, saya tolong nanti warga kami yang ada di Dieng mau disport. Saya yakin boleh, itu banyak sekali. Tinggal nanti kita harus punya progres, punya sistem